Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Erika Puspadewi dengan NIM 2106114, kelas Informatika B. Sekarang kita masuk ke tugas 10 teori bahasa dan otomata. Tugasnya yaitu carilah materi-materi dari berbagai sumber mengenai bagaimana tahapan penyederhanaan PBBK, berikan ilustrasi dengan contoh bahasa yang memiliki aturan produksi minimal 5 buah. Tujuan penyederhanaannya yaitu aturan yang harus dipenuhi dalam TBBK. Yang pertama yaitu alfa harus lebih kecil sama dengan beta. Alfa harus satu variabel. Banyak sekali aturan produksi yang bisa dibuat, namun memungkinkan suatu bahasa memiliki aturan yang kompleks dan pohon penurunan yang panjang. Untuk memudahkan proses penurunan string, maka aturan produksi TBBK suatu bahasa harus dalam bentuk sederhana. Penyederhanaan tata bahasa bebas konteks bertujuan untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tak perlu atau aturan produksi yang tidak berarti. Contohnya yaitu saya memiliki variabel S menghasilkan variabel AB atau terminal A. Variabel A menghasilkan A. Kelemahan TBBK di atas yaitu terdapat pada aturan produksi S, terdapat aturan produksi variabel S menghasilkan AB karena variabel B tidak memiliki penurunan. Bisa kita lihat di sini, variabel B ini tidak ada penurunan di bawahnya. Suatu tata bahasa bebas konteks dapat disederhanakan dalam 3 cara, yaitu yang pertama menghasilkan produksi tidak berguna, yang kedua menghasilkan produksi unit, dan yang ketiga menghasilkan produksi kosong. Nah, yang pertama yaitu menghilangkan produksi useless atau tidak berguna. Suatu aturan produksi alfa menghasilkan beta tidak berguna jika yang pertama, simbol awal tidak memiliki penurunan ke simbol alfa aturan produksi tersebut. Yang kedua, aturan produksi tidak memiliki penurunan yang menghasilkan terminal seluruhnya. Nah, di sini saya telah membuat contoh stringnya. Untuk contoh stringnya yaitu A menghasilkan variabel B, C, B menghasilkan terminal D, variabel C atau terminal C, C menghasilkan terminal C, variabel D atau terminal D, D menghasilkan terminal EE. Dari aturan produksi ini kita lihat bahwa tidak ada simbol yang menuju ke aturan produksi D menghasilkan terminal EE. Karena dikatakan tidak berguna jika simbol awal tidak memiliki penurunan ke simbol alfa aturan produksi, sehingga aturan produksi D ini kita hilangkan. Jadi hasilnya yaitu A menghasilkan variabel BC, B menghasilkan terminal D, variabel C atau terminal C, C menghasilkan terminal C, variabel B, D. Nah, ini hasilnya karena aturan produksi D menghasilkan EE ini useless. Nah, selanjutnya dikatakan tidak berguna jika aturan produksi tidak memiliki penurunan yang menuju ke terminal seluruhnya. Di sini saya sudah membuat contohnya, yaitu S menghasilkan A SA atau A BD atau B DE. A menghasilkan A DA, B menghasilkan variabel B BB. Dapat kita lihat bahwa simbol A ini penurunannya tidak memiliki terminal, sehingga simbol A ini dapat kita hilangkan. Maka konsekuensi dari semua aturan produksi yang menghasilkan simbol A itu juga ikut dihilangkan. Contohnya jika kita menghilangkan aturan yang B ini, semua di sini kita hilangkan. Jadi hasil dari penyederhanaan aturan produksi yaitu S menghasilkan A SA atau A BD atau B D E. Karena A dihilangkan, maka kita langsung saja disederhanakan jadi B menghasilkan B B B. Nah, ini adalah hasil penyederhanaan dari yang ini. Selanjutnya yang kedua yaitu menghilangkan produksi unit. Aturan produksi unit adalah alfa
menghasilkan beta dengan alfa dan beta terdiri dari satu variabel saja. Contoh stringnya yaitu S menghasilkan variabel A terminal B, A menghasilkan B, B menghasilkan C, B menghasilkan AD, C menghasilkan BB. Dikarenakan produksi ini belum dihilangkan produksi unitnya, maka kita hilangkan dengan cara menggantikan penggantian secara berurutan, mulai dari aturan produksi yang paling dekat dengan penurunan terminal. Di sini kita dapat lihat yang paling dekat itu yaitu yang ini, yang B menghasilkan C. Maka dapat kita tulis B menghasilkan C bisa menjadi B menghasilkan BB. Mengapa C ini kita bisa menghilangkan BB, maka BB ini kita substitusikan ke dalam C yang ini. Kemudian aturan produksinya itu ada A menghasilkan B bisa menjadi A menghasilkan AD atau. Nah, mengapa bisa atau? Karena di dalam produksi unit ini B bisa menghasilkan C atau AD. Maka kita tulis di sini A menghasilkan AD atau BB. Mengapa BB? Karena kita lihat C yang di sini sudah diganti menjadi BB. Jadi AD menghasilkan BB. Lalu kita bisa sederhanakan jadi seperti ini. S menghasilkan AB, A menghasilkan AD atau BB yang ini. Terus B menghasilkan BB, kita tulis lagi yang ini. Atau C menghasilkan, atau B menghasilkan AD, C menghasilkan BB. Maka ini adalah hasil penyederhanaan dari unit yang ini. Nah, lalu selanjutnya yaitu yang ketiga, menghilangkan produksi kosong. Aturan produksi atau nullable adalah alfa menghasilkan kosong. Ketika kita ingin menghilangkan produksi kosong dalam aturan produksi, perlu diperhatikan ketika ingin menghasilkan produksi kosong itu adalah satu-satunya penurunan atau bukan. Jika satu-satunya penurunan, caranya beda dengan yang produksi kosongnya bukan satu-satunya. Nah, kita punya contoh yang memiliki satu-satunya penurunan, yaitu S menghasilkan A, B, A menghasilkan AB atau B, B menghasilkan terminal kosong, C menghasilkan CD, D menghasilkan BA. Nah, karena kita bisa lihat di sini B-nya menghasilkan produksi kosong, maka di sini kita bisa menyederhanakannya yaitu S menghasilkan A menghasilkan A atau B. Mengapa demikian? Karena kita bisa lihat di sini B-nya yaitu produksi kosong, maka karena B-nya produksi kosong, maka yang menghasilkan B ini kita hilangkan. Lalu C menghasilkan CD dan D menghasilkan BA. Maka ini adalah penyederhanaan dari produksi kosong yang satu-satunya. Lalu selanjutnya, untuk yang jika produksi kosong itu bukan satu-satunya penurunan, kita contohnya di sini ada S menghasilkan DA atau BD, A menghasilkan BC, A menghasilkan produksi kosong, C menghasilkan D, D menghasilkan BA. Dalam aturan produksi ini terdapat dua pilihan, di mana A-nya yaitu menghasilkan BC, A atau A menghasilkan kosong. Karena ada dua pilihan,
Maka setiap aturan produksi yang menghasilkan A ini kita buat dua pilihan juga. Maka di sini juga kita buat DA lagi. Karena yang DA1 dan DA2. DA1 ini untuk menghasilkan yang A ini dan DA2 ini yang untuk menghasilkan A yang kosong. Maka dapat kita sederhanakan menjadi S menghasilkan DA atau BD atau D. Karena produksi kosong ini kan harus menghilangkan, jika yang A kosong ini harus hilang semuanya, maka di sini yang A ini dihilangkan, tapi yang A yang untuk pertama tidak dihilangkan karena bukan produksi kosong. Lalu A menghasilkan BC, C menghasilkan D, D menghasilkan BA. Nah, ini adalah penyederhanaan dari yang jika produksi kosong itu bukan satu-satunya pilihan. Nah, selanjutnya yaitu untuk alur penyederhanaan tata bahasa bebas konteks sebagai berikut. Yaitu yang pertama yaitu alur penyederhanaan tata bahasa bebas konteks atau CFG. Lalu yang selanjutnya menghasilkan produksi kosong yang menghilangkan produksi unit, lalu menghilangkan produksi useless, dan tata bahasa bebas konteks yang sudah disederhanakan. Untuk contoh stringnya saya telah buat di sini. S menghasilkan AB atau AAB atau C, A menghasilkan kosong, B menghasilkan BA, B menghasilkan kosong, C menghasilkan AB. Untuk yang aturan produksi kosong, yang ini, yang S menghasilkan AB atau AAB atau C, dibuatkan contoh seperti ini menjadi S menghasilkan AB atau AAB atau AB atau AAB. Maka dari sini kita bisa disederhanakan menjadi seperti ini untuk produksi kosongnya. Jadi S AB atau AAB atau A atau A atau A. Mengapa demikian? Karena di sini untuk yang aturan dari produksi kosong ini, dari AB ini kan telah di yang B ini kan kosong, maka B ini kan digantikan dengan B ini. Jadi seperti ini hasilnya. Jadi di mana terminal B menghasilkan A menjadi variabel B, terminal AA menghasilkan jadi variabel B, lalu yang B ini dihilangkan menjadi, karena kosong dihilangkan menjadi A atau AA. Lalu selanjutnya untuk yang produksi unit. Untuk yang produksi unit ini kita buat S menghasilkan AB atau AAB atau A atau A atau AA. B menghasilkan B. Disederhanakan jadi seperti ini. Untuk yang produksi unitnya yaitu S menghasilkan AB atau AAB atau A atau AA. Mengapa demikian? Karena di sini kita bisa lihat B menghasilkan variabel, B menghasilkan terminal B. Jadi kita tulis yang variabel B-nya digantikan menjadi terminal B. Jadi seperti ini. S menghasilkan terminal AB atau menghasilkan terminal AAB atau menghasilkan terminal A atau menghasilkan terminal A. B menghasilkan B. Lalu selanjutnya yang menghilangkan produksi tidak berguna. Untuk yang produksi tidak berguna yaitu di mana B menghasilkan B, yang ini dihilangkan. Nah, ini dihilangkan menjadi, karena tidak ada penurunan B-nya lagi, di sini tidak ada penurunan untuk yang B-nya lagi, maka kita hilangkan. Jadi kita tinggal tulis S menghasilkan AB atau menghasilkan AAB atau menghasilkan A atau menghasilkan AA. Nah, berikut adalah alur penyederhanaan tata bahasa bebas konteks. Demikian materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.